Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kita akan mengkaji kitab Al-Hikam. Saya tahu kitab ini populer sekali, sudah banyak dikaji di mana-mana. Kita coba mengkajinya perspektif ngaji filsafat dengan gayanya ngaji filsafat. Kita maknai di level kita, level filsafat. Seperti apa nanti maknanya ya kita ikuti saja. Baik, kita mulai. Saya harus share screen biar teman-teman bisa beneran belajar seperti biasanya. Oke, jadi ini kitab yang akan kita kaji mulai bulan Ramadan ini. Kalau di bulan ini kita akan membahasnya setiap hari Rabu malam. Insya Allah ya, semoga kita bisa istiqomah seperti di ngaji filsafat. Jadi kita akan membahas kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kitab yang sudah masyhur sekali. Kita mulai masuk dari matanya saja. Nanti makna-makna bisa kita ambil dari beberapa syarah yang ada, kemudian kita tambah perspektif filsafatnya seperti apa. Ini pertama saya tegaskan dulu teman-teman, meskipun ini materinya tasawuf, ini kita levelnya sedang belajar bersama murid. Jadi semoga tidak ada yang anggap saya mursyid ini. Kita sama-sama belajar. Jadi murid dan murid sedang belajar itu. Kita sedang belajar bersama di materi-materi tasawuf. Oke, harusnya saya bukakan langsung kitabnya. Teman-teman juga pegang, tapi untuk memudahkan seperti biasa ya, seperti gayanya ngaji filsafat, saya akan buka, saya rinci melalui slide-slide yang memudahkan teman-teman. Oke, saya awali dari sini ya. Ini di setiap kitab biasanya ada Tarjamatul Mu'allif. Tarjamatul Mu'allif itu biografi pengarangnya. Malam hari ini kita kenali sebentar beliau. Kalau nanti waktunya masih ada ya kita lanjutkan langsung isinya. Tapi kita kenali dulu beliau lebih penting. Mungkin minggu depan kita mulai isinya kalau memang waktunya tidak cukup tentang kitab kita. Yang pertama, kita kenali dulu beliau ya. Nama lengkap beliau Tajuddin Abdul Fadir Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Ahmad bin Isa bin Husain Athaillah Al-Juzami Al-Maliki As-Sazili Al-Iskandari atau As-Sakandari. Panjang ya namanya, orang Arab itu ya, ada lakopnya, nanti ada julukannya dan lain sebagainya, termasuk nisbah-nisbah nama lahir, aliran dan lain sebagainya. Coba dicek di bagian belakang itu. Al-Juzami, Al-Maliki, As-Sazili, Al-Iskandari. Al-Juzami itu menunjukkan beliau berasal dari Bani Juzam. Bani Juzam itu satu kabilah Arab yang ada di bagian selatan. Kalau Al-Maliki itu mazhab beliau fikihnya mazhab Maliki. As-Sazili menunjukkan tarekat tasawuf beliau Saziliyah. Beliau juga termasuk guru besarnya Saziliyah yang ketiga, mursyid yang ketiga. Kemudian Al-Iskandari ini nisbat pada tempat tinggal beliau dari Iskandariyah, Mesir. Beliau kelahiran Iskandariyah, nanti meninggal di Madrasah Mansuriyah, Kairo, tahun 1309 Masehi. Jadi ini info dasar tentang beliau biar kita tahu siapa beliau. Beliau orang Mesir yang kemudian jadi mursyid di Tarekat Saziliyah, meninggal juga di Mesir dan nanti menulis banyak 20-an kitab, antara lain kitab yang kita bahas malam hari ini, kitab Musika. Nah ini guru-gurunya. Jadi beliau ini sebelum menjadi seorang sufi itu beliau lebih
dikenal seorang ahli fikih. Dia menguasai banyak ilmu, ya fikih, tauhid, tafsir, hadis, balaghah, dan lain sebagainya. Jadi kalau fikih, beliau mazhab Maliki mengikuti guru beliau, Syekh Nasiruddin bin Munir Al-Ghazali. Ini masih satu keluarga dengan beliau. Kalau ilmu kalam, beliau dan filsafat belajar dari Syekh Samsuddin Al-Isfahani. Kalau ilmu bahasa, beliau belajar dari Muhammad bin Abdul Aziz Al-Maruni. Kalau tasawuf, tentu saja dari guru beliau, Syekh Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Mursi, sufi besar dari Tarekat Sasiliyah yang nanti mempesona beliau. Nah, sebelumnya beliau ini memang dikenal kuat di syariat, kuat di fikih. Tapi setelah bertemu Syekh Mursi ini, beliau kemudian lebih tertarik ke ranah tasawuf. Baik, jadi ini guru-guru beliau. Syekh Mursi ini ya murid dari Syekh Abu Hasan As-Sazili, pendiri Tarekat Sazili. Beliau juga sufi besar, terkenal pada zamannya, sehingga seorang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian tertarik untuk masuk ke ranah tasawuf. Sebenarnya nanti yang melanjutkan Syekh Mursi ini ada 3, selain Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada Syekh Yaqut Al-Arsy, kemudian ada Syekh Abdul Fath Al-Madini. Kalau Syekh Ibnu Athaillah ini bergerak ke daerah baratnya Mesir sampai ke Maroko, bahkan sampai ke Spanyol. Kalau Syekh Al-Arsy ini ke daerah selatan dan utara, ke Ethiopia, ke Sudan, dan lain sebagainya. Nah, Syekh Al-Madini itu menyebarkan Tarekat Saziliyah ke Jazirah Arab, Makkah dan Madinah. Dan kelihatannya link yang nanti masuk ke Indonesia, Tarekat Saziliyah ini dari linknya Syekh Abdul Fath Al-Madini yang dari Makkah dan Madinah. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal mursyid Tarekat Saziliyah itu misalnya Kiai Dalhar Watu Congol Magelang, kemudian Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Dulu aku kalau teman-teman belajar Tarekat Saziliyah itu transmisinya, sanadnya sehingga sampai ke Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Ini kisah perjalanan intelektual beliau. Jadi biasanya orang membagi 3 rute perjalanan intelektual. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase pertama ini beliau yang masih fanatik dengan ilmu fikih. Jadi masih belum tertarik dengan tasawuf. Bahkan beliau ini sangat kritis pada tasawuf. Di fase kedua baru beliau mulai tertarik tasawuf. Ada cerita, jadi satu ketika beliau ini tahu ada pengajiannya Syekh Al-Mursi. Ini mungkin seperti banyak di antara kita hari ini ya, yang bahkan tidak senang dengan tasawuf karena dianggap terlalu batin lah, tidak masuk akal lah, banyak karomah-karomah yang membuat orang malas berpikir dan lain sebagainya. Itu di pikirannya Syekh Ibnu Athaillah juga mirip seperti itu. Sampai kemudian beliau ingin ketemu langsung dengan Syekh Al-Mursi. Tapi begitu beliau mendengarkan kajiannya Syekh Al-Mursi, beliau langsung kagum dan simpati. Terus beliau mendatangi Syekh Al-Mursi, kemudian baik atau rekod langsung dari gurunya, dan pada gilirannya beliau nanti yang jadi mursyid besarnya Tarekat Saziliyah. Nah, kita lanjutkan ya. Baru nanti fase ketiga beliau jadi sufi besar yang jadi rujukannya banyak orang ketika beliau pindah dari Iskandariyah ke Kairo. Ini masa puncak-puncak kematangan intelektual beliau, periode yang produktif yang di situ banyak beliau nulis kitab dan jadi rujukan-rujukan. Beliau ini juga terkenal sering diskusi dengan tokoh besar yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, dengan Ibnu Taimiyah. Beliau ini sering debat-debat dengan Ibnu Taimiyah. Beberapa debat dibukukan antara tasawuf dengan tauhidnya Ibnu Taimiyah. Jadi ini perjalanan intelektual beliau. Nah,
Kita cermati dulu gambaran umumnya pemikiran tasawuf Syekh Ibnu Athaillah. Ini sebagaimana Thariqat Sadziliyah sendiri ada beberapa penciri keistimewaan. Jadi Thariqat Sadziliyah termasuk versi tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama ini tasawuf yang tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Kita kan sering menganggap bahwa tasawuf itu meninggalkan dunia. Jadi orang masuk dunia spiritual itu berarti ya dunia nyata, dunia sehari-hari ini yang biasa harus ditinggalkan. Beberapa mungkin punya pandangan nanti saja kalau tua terus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, nyepi, menyendiri. Itu kan sering kesannya tasawuf itu seperti itu. Tapi kalau di Sadziliyah termasuk pikiran-pikiran Syekh Ibnu Athaillah, menjadi tasawuf itu tidak harus meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Jika nanti terkenal di Thariqat Sadziliyah ini murid-muridnya ya orang-orang punya pekerjaan ini, punya karir itu, punya jabatan ini itu, tidak masalah. Tasawuf yang tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Ya meskipun nanti isinya amalan-amalan torekotnya itu ya sebagaimana torekot-torekot yang lain, ada zikirnya, ada usulahnya dan lain sebagainya, tapi tetap tidak lari dari ciri pertama. Ciri kedua, tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah ini tasawuf yang tidak mengabaikan syariat. Di tasawuf yang tidak mengabaikan syariat itu kan untuk menghilangkan kesan. Kita kan sering menganggap bahwa tasawuf itu sudah keberagamaan level tinggi. Kalau syariat itu kita sering menganggapnya itu kan keberagamaan level awal, level rendah. Kita sering menganggap Oke, saya lanjutkan. Nggak apa-apa ya. Seperti saya bilang tadi, hatinya harus longgar kalau orang. Jadi, tasawuf versi Ibnu Athaillah khas Sadziliyah ya, tidak mengabaikan syariat. Sholat ya tetap sholat, puasa ya tetap tidak ada ceritanya wah makomnya sudah tinggi ini tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Di syariat, hakikat, rekod itu satu paket. Semoga kalau tiga ini beres Allah menganugerahkan materi itu. Tidak bisa kok saya sudah rekod Pak, saya sudah ketemu hakikat Pak, sudah tidak penting lagi ibadah fisik, tidak penting lagi. Kalau di Syekh Ibnu Athaillah nanti syariat tetap harus jalan. Kemudian yang ketiga zuhud. Jadi zuhud ini kondisi mental sebenarnya, kondisi jiwa yang sudah tidak terikat lagi dengan dunia, yang isinya hanya Allah saja. Ini berarti kondisi jiwa yang zuhud, kondisi jiwa yang tidak lagi tertarik dengan dunia, tidak berisi dunia. Meskipun ya tetap kalau masih punya tanggung jawab keduniaan dipenuhi, dituntaskan, punya tanggung jawab syariat ya di jalan, tapi hatinya isinya hanya Allah saja. Ini jiwa yang di dunia di tangan, tidak di hati. Jadi teman-teman sering pakai istilah itu ya. Jadi dunia ini tidak di hati kita, yang di hati kita hanya Allah saja. Kalau kita pakai dalil ad-dunya masyru'atul akhir, dunia itu tempat bertanam untuk akhirat. Berarti jiwa yang zuhud itu bukan berarti jiwa yang lari dari dunia, tapi jiwa yang sudah tidak jatuh cinta lagi dengan dunia. Tapi jiwa yang isinya hanya Allah, sibuknya tentang Allah saja, melakukan apapun diorientasikan sebagai jalan, sebagai jembatan untuk lebih dekat kepada Allah. Nanti kita lihat ya, di banyak hikmah-hikmah di kitab hikam ini arahnya ke sana. Kemudian yang keempat, tidak bergantung kepada harta dunia yang dimiliki. Ingat-ingat ya, istilahnya tidak bergantung, bukan tidak memiliki, punya. Kalau memang kebutuhan kita untuk hidup, kebutuhan kita untuk bersedekah, kebutuhan kita untuk membantu orang lain, kebutuhan kita menafkahi keluarga, ya tentu saja kita punya dunia, kita punya harta, tapi tidak tergantung. Tidak tergantung itu ya tidak hanya karena harta itu satu-satunya kemudian kita menganggap bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita ada di situ. Saya tidak mungkin bahagia Pak kalau tidak punya uang. Saya tidak mungkin senang Pak kalau hartanya tidak ada sama sekali. Kalau kita menganggap begitu, kita sebenarnya tergantung. Tidak tergantung itu ada, alhamdulillah. Tidak ada ya dicari, tapi tidak sampai mengorbankan hal-hal yang lebih penting, yang lebih esensial dalam hidup itu. Itu yang disebut tidak tergantung. Punya alhamdulillah, tidak punya tidak apa-apa. Ya saya cari semampunya biar kalau bisa mencukupi hidup. Baik.
Itu ciri keempat tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah. Ciri kelima, karena tadi yo sufistik tapi tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan, tidak meninggalkan syariat, maka ada ciri menjembatani keteruman spiritual dengan orang yang dialami orang yang sibuk dengan urusan dunia, dengan sikap pasif, tidak peduli dengan dunia, seperti dialami oleh orang-orang salik tertentu. Karena ada tadi sempat saya singgung, orang yang mendaku dirinya sufi, tasawuf, kemudian pasif, lari dari dunia, menghindar dari keaktifan hidup sehari-hari. Pokoknya ingin nyepi saja, kepingin mendekat dengan Allah saja, nggak ngurusi dunia lagi. Atau sebaliknya, orang terlalu sibuk dengan dunia sampai merasa hampa, merasa hidup ini untuk apa? Beliau hidup ini kok rasanya kering saja. Nah, tasawuf khas beliau itu ingin menjembatani dua hal. Dia tidak hanya sibuk urusan dunia, tapi juga tidak lari dari dunia. Ini kalau teman-teman ingin kritik yang lebih tajam tentang tasawuf yang pasif ini, mungkin bisa mendengarkan dulu ketika kita membahas Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu banyak pikiran-pikirannya yang sufistik sebenarnya, tapi beliau sangat kritis terhadap sufi-sufi yang membuat orang terasing dari dunia, jadi menjauh dari keaktifan dunia. Jangan lupa kalau dalam sejarah kita di Indonesia ini banyak sufi-sufi yang berjuang. Bayangkan, sufi ikut perang, memerangi penjajahan. Itu kan menggabungkan antara keaktifan duniawi dan kedalaman spiritual. Kemudian ada ciri tasqiyatun nafs, ciri pembersihan jiwa yang menonjol dalam tasawuf Syaziliyah dan juga Syekh Ibnu Athaillah. Itu saya tulis ada yang nanti banyak tersebar di kitab hikam. Yang pertama, riadohnya dalam tasawuf yang dilakukan adalah takholak di akhlakil. Tolak di akhlakillah itu berakhlak dengan akhlak Allah. Ini maknanya kok bukan terus kita menjadi Allah atau bersatu dengan Allah seperti di beberapa tasawuf, tidak begitu. Jadi takholak di akhlakillah itu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Itu misalnya kalau Allah itu maha penyayang, yuk mari kita hidup dengan kasih sayang. Kalau Allah itu al-afu, maha penyabar, sabar, ayo kita latihan Pak. Kalau Allah itu hakim, maha bijaksana, ayo kita juga belajar untuk bisa bijaksana. Itu yang disebut takholak di akhlak. Jadi puncaknya akhlak kalau dalam tasawuf itu ya berkarakter, berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Nah, afalnya Allah yang dilakukan Allah di alam semesta ini kan untuk menuntun kita bisa kembali kepada ini premis pertama. Kemudian yang kedua, di antara riadoh tasbihun nafasnya Syekh Ibnu Athaillah yang banyak beliau tekankan adalah tentu saja syariat, tetap menjalankan perintahnya. Kemudian yang ketiga, menguasai hawa nafsunya, pengendalian diri. Mungkin penting untuk kita hari ini. Problem kita sebagian besar sebenarnya berkenaan dengan kemampuan kita mengendalikan diri. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran kebersamaan dengannya. Jadi mari kita sadari hadirnya Allah senantiasa. Jadi kita perlu agak lagi ya. Jadi melatih untuk senantiasa menyadari Allah hadir. Karena diri kita, jiwa kita, hati kita itu kalau tidak dilatih sering-sering, ya dia pasti akan lupa. Jangankan dalam kesibukan duniawi, wong ngaji seperti ini temanya tentang Allah, itu kadang-kadang Allah tidak hadir. Kita lupa Allah. Nah, ini diantara yang banyak ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah, senantiasa berusaha menyadari hadirnya Allah dalam keseharian. Ini ciri-ciri awal dari pikiran-pikiran Buddha yang nanti didetailkan di hikmah-hikmahnya. Nah, ada lagi konsep yang menarik, yang terkenal dari Syekh Ibnu Athaillah, yaitu konsep uzlah dan khulwah. Nah, ini menarik. Tadi kan ada zuhud. Ini definisinya agak dekat. Tiga hal ini orang sering ragu. Zuhud, uzlah, dan khulwah. Jadi kalau
Zuhud itu kondisi mental. Kalau zuhud itu kondisi mental yang tidak lagi tertarik dengan dunia. Kalau uzlah adalah ketika kita mengambil jarak, mengontrol diri dari tipu daya dunia. Namanya uzlah. Uzlah itu sifatnya maknawi, bukan hakiki. Maksudnya maknawi itu bisa saja kita masih campur dengan orang banyak, sehari-hari masih terlibat dengan kesibukan bersama masyarakat, bersama orang lain, tapi batin kita berjarak untuk menjaga diri kita agar tidak terperdaya. Itu namanya usul, menjauh. Kalau orang Jawa yang usulah maknawi ini mungkin ada istilah topo ngerame. Topo ngerame itu bertapa jiwanya, tapi dalam keramaian. Meskipun dikelilingi banyak orang, batinnya tetap kesadarannya kesadaran Allah. Jadi menjaga diri dari tipu daya dunia dengan cara selalu mengontrol dirinya. Jadi dalam keramaian kita tetap menyadari diri untuk mengontrol diri. Jadi tidak hanya kalau orang lain mungkin mancing kita untuk melakukan hal yang negatif, yang maksiat, yang dosa, kita bisa mengendalikan diri kita. Ini berarti kita punya kualifikasi usul. Nah, ada lagi istilah kholwat. Kalau kholwat ini baru kita benar-benar memutus hubungan secara hakiki dengan makhluk, dengan yang lain. Untuk Allah saja. Kadang-kadang kalau kholwat ini mungkin di pesantren tertentu atau di toreko tertentu itu dibuatkan ruangan sendiri. Biasanya cukup hanya untuk satu badan, untuk sujud, untuk sholat yang tidak terlalu luas. Mungkin sekitar 1 meter kali berapa gitu. Jadi semacam satu bilik yang sangat kecil hanya untuk saya sendiri. Nah itu ini keluar menjauh. Kalau bentuk ekstrimnya zaman dulu itu misalnya ke hutan-hutan, ini namanya kholwat. Kholwat ini dilakukan ketika kita kalau bergabung dengan orang lain, hidup biasa dengan orang lain, tidak kuat gitu. Pasti saya tergoda, pasti saya nanti tersesatkan, pasti nanti saya banyak dosa, banyak maksiat. Nah, kalau memang sama sekali tidak bisa, riadonya apa? Kholwat. Berarti minggir dulu. Kalau begitu jangan nyampur dulu ya. Ya tidak, kemudian beli tanah, bangun tempat untuk kholwat, ya di kamar saja, maksudnya begitu tidak apa-apa. Kita kholwat agar tidak bercampur dengan orang lain. Ini kalau ini hakiki sudah, karena memang kita merasa tidak berdaya, kita merasa lemah berhadapan dengan tipu daya dunia, nggak mampu Pak saya. Nah, ini baru kholwat. Jadi ini 3 istilah yang sering bercampur-campur maknanya. Zuhud, uzlah, kholwat. Jadi kalau zuhud itu kondisi jiwa yang sudah tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Uzlah itu strategi kita untuk menjaga diri dari tipu daya dunia. Itu namanya uzlah. Ya bisa dalam keramaian atau kita menyendiri, bisa saja begitu. Rame bisa, sendiri bisa, itu. Tapi ketika kita beneran menyendiri, menjauh dari orang banyak, itu orang biasanya menyebutnya kholwat. Itu boleh saja kita petik ya, kholwat itu bagian dari usul. Uzlah itu tujuannya untuk membentuk jiwa yang hidup menjadi seorang zahid. Untuk jadi zahid, mental kita perlu melakukan uzlah, mengontrol diri kita, mengambil jarak dari dunia. Kalau uzlah yang sifatnya maknawi masih belum bisa menumbuhkan mental zuhud, kita jalankan yang sifatnya hakiki, namanya kholwat. Kholwat ini memutus hubungan langsung dengan keramaian, kita benar-benar menyendiri. Jadi ada jenjangnya. Kalau teman-teman nggak bisa Pak, saya nyepi sama sekali, menjauh sama sekali dari keramaian, saya nggak bisa Pak. Aktivitas saya, pekerjaan saya misalnya ya, nanti kita latihan mengontrol diri kita meskipun dalam keramaian. Atau nanti kalau nggak sangat penting ya kita nggak nyampur ke orang lain, sisanya kita keluar berhadapan langsung dengan baik. Kemudian nanti ada lagi yang terkenal dalam konsepnya Syekh Ibnu Athaillah, yaitu konsep mawahib. Mawahib itu anugerah yang diberikan oleh Allah tanpa kita berusaha, dan itu memang
pemberian Allah sepenuhnya prerogatifnya. Ada kalanya kita tidak perlu riadah, tiba-tiba oleh Allah diberi kualifikasi itu. Tiba-tiba kita makrifah, tiba-tiba kita mencapai makom yang tinggi. Itu namanya makasib. Kalau makasib ini diperoleh melalui zikir, riyadhah, amal soleh. Nah, kalau di Imam Ghazali sebenarnya dua hal ini bisa saling berkaitan. Diawali dari makasib, pada akhirnya kita mendapatkan yang jadi diawali dengan upaya kita, kesungguhan kita untuk lebih dekat dengan Allah, dan pada akhirnya Allah ridho, maka Allah hadir memilihkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ini dua jalan menuju puncak. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini ciri-cirinya ya, nanti ketika kita nanti mulai mengupas satu-satu hikmah dalam kitab kita, itu tidak akan jauh-jauh dari ciri-ciri. Coba kita lihat sekarang. Inilah rute suluk makomat menurut Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah, ini rute yang harus diperubah makom. Beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang perjalanan spiritual. Nah, perjalanan spiritual rutenya kalau versi beliau ini diawali dari taubat, setelah itu zuhud, setelah itu sabar, setelah itu syukur, setelah itu khauf, kemudian setelah rojak ridho, setelah ridho tawakal, setelah tawakal diawali dengan taubat, dipuncai dengan makrifat. Nah, itu lahirnya rasa cinta kepada Allah. Taubat itu puncaknya pembersihan jiwa. Di hampir semua makom dalam konsepnya para sufi itu selalu diawali dengan taubat. Setelah bertobat, kemudian zuhud, seperti saya jelaskan tadi. Jadi berupaya membentuk jiwa kita agar tidak lagi tertarik dan tergoda dengan dunia. Jadi setelah taubat terus zuhud. Setelah zuhud, naik lagi makom sabar. Sabar ini ya tidak sekedar sabar dari, tapi kita sabar untuk sabar dari itu, sabar dari godaan, sabar dari gangguan, sabar dari kesulitan hidup, kemudian sabar untuk. Jadi sabar untuk itu ya bahasa lainnya istiqomah. Kebaikan apapun, amal apapun, ibadah apapun, riyadhah apapun, mari kita istiqomah. Jadi setelah jiwa kita bersih, kemudian tidak lagi tertarik dengan dunia, kita isi dengan kebaikan secara kemudian syukur. Orang kalau sudah nyampe di titik sabar, dia adalah orang yang luar biasa. Untuk terhindar dari kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri bisa, dia harus naik ke level selanjutnya, syukur. Syukur itu kesadaran bahwa apapun capaianku, apapun keberhasilan yang aku raih saat ini, hakikatnya adalah anugerahnya Allah. Bukan karena aku sedikit pun. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin nanti sampai di titik ini. Godaannya orang yang sudah sukses di makom sebelumnya, sukses tobat, sukses zuhud misalnya, sukses sabar, itu dia merasa mampu, merasa bisa, merasa lebih tinggi dari yang lain. Dia lupa bahwa sukses besarnya itu tentu saja karena Allah. Tidak mungkin. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita sampai di level itu. Karena ada cerita yang terkenal sekali, mungkin sering kalau kutip, ketika Robiah Al-Adawiyah, sufi perempuan yang masyhur, ditanya oleh seorang temannya, dia tanyanya begini, wahai Robiah, kalau saya bertobat, apa saya nanti akan diampuni? Jawabannya Robiah, kalimatmu terbalik. Kalimat yang benar adalah kalau engkau diampuni oleh Allah, maka engkau akan tergerak untuk bertobat. Jadi ya ini makna jauhnya,
Ketika kita sadar untuk tobat, itu sebenarnya Allah yang memang membukakan hati kita, menyadarkan kita, menggerakkan kita untuk bertobat. Berarti memang Allah sudah siap untuk mengampuni kita, Allah sudah mengampuni kita, makanya kita dibukakan jalan untuk sadar dan tobat. Makanya kata Rabi'ah, kalimatnya terbalik. Kalau engkau sudah diampuni Allah, maka engkau akan tobat. Kalau Allah tidak mau mengampuni kita, ya tidak akan terbuka hati kita untuk bertobat. Jadi ketika kita sadar bertobat, itu saat itu sebenarnya Allah sedang mengampuni kita. Ini istilahnya Robi'ah, mungkin untuk membuat kita tidak merasa sombong, merasa mampu di makom. Makanya makom selanjutnya syukur. Baru kita syukuri keadaan kita, kondisi kita, segala nikmatnya. Kita dibuka hati oleh Allah, malah hari ini mau belajar, itu juga harus kita syukuri. Ada banyak yang lain yang dibuka untuk hal-hal yang negatif, mengarah pada hal-hal yang merusak hidupnya. Maka kita harus bersyukur. Setelah syukur, khauf itu rasa takut kepada Allah dalam banyak aspek. Takut apakah pengabdianku sudah cukup, takut apakah segala amal baik ini akan diterima, takut jangan-jangan Allah masih murka padaku, Allah tidak ridho dengan yang aku lakukan, yang aku katakan, yang aku posting dan lain sebagainya. Ini namanya tahu. Saya melakukan ini, saya tahunya tak salah. Jangan-jangan Allah murka gara-gara itu. Jangan-jangan Allah marah pada yang tahu. Kau akan mengontrol, mengendalikan kita. Jadi kan kita ada rumus mengendalikan diri dari godaan dunia. Itu kuncinya di kau. Punyalah rasa takut. Kalau kita nggak punya rasa takut sama sekali, mesti kita sembrono. Cuma nanti setelah kau kita harus naik level. Kau kalau kita nggak naik terus, kau saja hidup ini bisa membuat kita putus asa, tanpa harapan. Mari kemudian kita naik level roja itu penuh harap pada Allah, bahwa Allah pasti akan mengampuni kita, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan selanjutnya, lebih tinggi dari roja itu ridho. Kalau sudah ridho itu sebenarnya khauf dan roja ini tidak terlalu urgent lagi. Orang yang sudah nyampe di makom ridho, apapun yang diberikan oleh Allah siap menerima. Ini orang di makom ridho. Dikasih tahu, saya terima ya Allah pemberianmu, dikasih semua, saya terima juga ini pemberianmu. Karena aku tahu apapun pemberianmu pasti untuk yang terbaik dalam hidupku. Ini makom ridho juga melampaui khauf dan roja. Di atas ridho ada tawakal. Kalau tawakal ini sifatnya pasrah pada Allah. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan, segalanya aku pasrahkan. Kalau ridho itu kita siap menanggung, menerima apapun pemberian Allah. Kalau tawakal itu kita pasrahkan pada Allah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, semaksimal yang kita mampu kepada Allah. Itu namanya. Ya Allah, saya kalau Ramadan kuatnya hanya khatam Al-Quran satu kali, pasrah padamu, semoga Engkau berkenan dengan ini. Ini saya. Jadi ridho dan tawakal ini satu paket. Kalau bahasa Al-Quran kadang ada istilah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridho itu kita meridhoi takdirnya Allah, kemudian kita bertawakal, semoga nanti Allah juga ridho dengan kita. Jadi, kita meridhoinya dan Allah meridhoi kita. Itu salah satu cirinya jiwa yang nikmat. Nah, pada akhirnya makom tertinggi itu tumbuh rasa cinta, karena sejak tobat sampai makom-makom selanjutnya itu kalau kita memang istiqomah mendaki makom-makom ini, insya Allah hidup kita itu sibuknya dengan Allah saja dan tentang Allah saja. Kalau sibuk kita tentang Allah saja, teman-teman mungkin ingat peribahasa Jawa itu, tresno kuwi jalaran atau kulino. Cinta itu akan lahir karena terbiasa, pembiasaan.
Ketika kita Allah, Allah, Allah terus, kesibukan kita hanya Allah saja, insya Allah masalah itu akan lanjut. Rasa cinta itu akan muncul. Sehingga ketika sebentar saja kita melupakan Allah, kehilangan Allah, rasanya tidak nyaman, luar biasa. Itu berarti ada rasa cinta. Setiap detik ingin bersama yang dicintai. Semua yang dilakukan orientasinya untuk yang dicintai. Ketika sudah levelnya apa itu di banyak sesi dulu Nabi Filsafat kalau jelaskan setara dengan kondisi jiwa yang ikhlas. Kondisi jiwa yang ikhlas itu jiwa yang tidak punya pamrih apa-apa selain Allah saja. Sebagaimana orang mencintai itu dia tidak ingin apa-apa selain kebahagiaan yang dicintai. Ini cuma ya tidak bisa instan. Tidak bisa kita di mulut saja bilang, saya cinta sama Allah. Tidak segampang itu. Ada proses. Ya, di sini kan diawali dari tobat, syukur, sabar, syukur, taub, roja, ridho, tawakal, dan pada akhirnya mantap. Baik, ini nanti pengantar ya teman-teman untuk tahu gambarannya, pikiran-pikirannya Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini kitab-kitab beliau yang kita kaji itu yang terakhir itu kitab kita. Jadi beliau menulis sekitar 22 buah kitab. Yang coraknya dua. Yang satu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, ini hubungan antara murid dengan gurunya. Jadi kitabnya coraknya dua itu. Kalau tak hubungan Tuhan dengan hamba, hubungan murid dengan guru. Itu ada beberapa kitab beliau. Yang pertama At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kemudian yang kedua Lato Minan. Ini beliau menceritakan tentang guru-guru beliau, murid dari sahabat Fajiliyah, di mana Cici Syekh Abdul Abbas Al-Mursi wa Syaifihi As-Sadili Abdul Hasan. Menceritakan guru beliau Syekh Abdul Abbas Mursi dan gurunya Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Kemudian Tajul Arus Al-Hawi Litahridin Nufus Miftahul Falah wa Miftahul Arwah fi Zikrillahil Karim Al-Fattah. Kemudian Al-Qaul Al-Mujarrad fil Ismul Mufrad. Nanti saya tahu beberapa sudah diterjemahkan, teman-teman boleh menerima. Cuma untuk kita akan belajar kisah hikam. Jadi kitab hikam itu nanti polanya aforisme. Kayak teman-teman yang rajin ngaji filsafat, pola aforisma itu pola semacam quote pendek yang setiap quote itu maknanya dalam, sehingga sifatnya terbuka, orang memaknai, menafsirkan sesuai perspektif kebutuhan dan level berpikirnya. Itu istimewanya aforisme. Jadi kalimat-kalimat pendek dengan makna dalam. Misalnya orang ahli apa, ya dia membacanya akan dimaknai sesuai konteks dirinya. Nah, di kitab itu ada 264 aforisme, kurang lebih ya, karena kadang-kadang di cetakan tertentu itu bisa lebih, bisa kurang, tergantung cara memanggal aforisme, cara metode-metode. Kalau di naskah aslinya ya disambung saja semua titik, kemudian titiknya. Nanti di syarah tertentu atau terjemahan tertentu, 3 titik dianggap satu aforisme. Itu yang membuat kemudian jadi tidak berlanjut. Ya, urutan jumlah nanti kita bisa dimaklumi, tapi maknanya yang jelas itu. Kalau isi sifatnya sudah ada jadinya jelas. Isinya 3, tauhid, akhlak, dan rita. Kita akan banyak membahas itu di banyak ini.
Nah, isinya kita hitam nanti, kalau kita sudah kasih ya, tentu saja pandangan-pandangan fikisme, ada beberapa konsep-konsep dan teori dasar tasawuf, kemudian nasihat-nasihat untuk para murid dan sahabat beliau, dan munajat. Munajat itu semacam obrolan kita tahu di Madian, kita tahu ngobrol dengan Allah. Jadi 264 tadi, kalau dikategori-kategori ya bisa tiga itu. Dan tentang fisiknya, mau sehat untuk para sahabat dan muridnya, kemudian mengajar keadaan. Baik, itu aja. Nah, tadi sudah saya sebut dua tokoh mursyid yang dekat dengan era kita, saya Kiai Abdul Jalil Mustaqim, Kiai Jalhar, Watubangan. Kalau dalam sejarah itu di catatan masuknya kitab hikam itu dari beberapa ulama. Jadi yang jelas yang memperkenalkan di era-era awal yaitu Syekh Abdul Somad Al-Halimbani. Dulu pernah kita bahas ya di filsafat tokoh ini. Kemudian beberapa juga menulis syarah kitab ini, misalnya Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar As-Samaron. Kita sering menyebut beliau sebagai Kiai Soleh Bunda. Ini beliau menulis syarahnya kitab hikam ini. Meskipun beliau menulis tidak 264, tapi 134 atau yang ditulis dengan huruf tekun bawah. Judulnya Hawa Kitab Matnul Kitab Bisayyidus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Tarjamah Bilisanil Jawi Al-Mri. Teman-teman cari kelihatannya juga sudah ada terjemahannya. Kemudian yang terkenal lagi yaitu kitabnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Misbahul Gulam ala Nahjul At-Tamimi kitab ini kitab-kitab hikam yang disarai oleh ulama-ulama kita. Memang sejak lama sudah masuk di kitab ini. Banyak dikaji bahkan sampai hari ini. Kalau teman-teman jeli banyak channel-channel YouTube dari tokoh-tokoh ulama-ulama kiai-kiai yang mengkaji kitab ini. Karena mungkin nanti kita mungkin merefresh saja atau mengambil perspektif yang lebih filosofis bagaimana karakternya Nabi Musa. Nah, ini untuk para sulit. Saya kutipkan pendapatnya Syekh Abdul Somad Al-Halimbani tentang kitab hikam ini. Ini diambil dari karya Syekh Al-Halimbani yang judulnya Syairus Salikin. Untuk teman-teman yang belajar tasawuf, untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan suluk kemudian ingin belajar, kitab-kitab tasawuf itu oleh beliau Syekh Al-Halimbani dikategorikan tiga level. Ini tingkatan. Ada level muqtadi, ada level mutawasid, ada level muntahid. Coba perhatikan ya, ini saya nggak berani meminta teman-teman untuk saya ada di mana, teman-teman ada di mana. Saya pakai ini sebenarnya kita harus mulai dari kitab-kitab muqtadi. Jadi kitab-kitab muqtadi itu untuk para pemula yang belajar tasawuf, ya belajarnya kitab muqtadi. Untuk orang-orang yang belum suci hatinya dari maksiat itu, masih banyak riyaknya, masih banyak ujub, pikir, wajib. Ini kitabnya masih muqtadi harusnya. Di kitab muqtadi itu contohnya kitabnya Imam Ghazali, Hidayatul Hidayah atau Minhajul Abidin. Yang basic. Teman-teman bolehlah dibaca itu Hidayatul Hidayah. Itu tidak terlalu jelimet kok gampang. Intinya mungkin kita sudah tahu semua maksud dari isi kitab itu yang belum menjalankan. Cuma kalau kita memang belum bersih benar dari maksiat batin, ya sulit nanti naik ke kitab musawa. Tapi kalau kita sudah
bersih dari maksiat-maksiat yang sudah jelas maksiat, riak, kufur, tidur, dan lain sebagainya. Kita boleh merambah ke kitab-kitab mutawasid. Nah, kitab mutawasid itu antara yang kitab hikam, ya termasuk kitab mutawasid itu hikam, kemudian lato ilmunan, kemudian tanwir, fi isqatul takfir, fakir rahman, syarahnya hikam. Mau tahu kitab Siful Waib, Syekh Qadir Jailani, ini kitab-kitab mutawasid. Jadi orang yang batinnya tidak bersih mengkaji kitab ini lebih banyak juga intikaf, mengambil manfaat, termasuk hikam. Jadi hikam ada di level mutawasidnya. Kemudian ada muntahi. Kalau ini kitab-kitab level tinggi. Kalau ini orang yang bersih hatinya sekaligus suci. Suci itu berarti isi hatinya hanya Allah. Dia tidak sibuk apa-apa lagi selain Allah saja. Ini kitab muntah. Orang-orang yang level tasawufnya tidak tinggi. Termasuk kalau teman-teman membaca karya-karya Ibnu Arabi, khusus Hikam, Futuhat, Insan Kamilnya Abdul Karim Al-Jili, Miskatul Anwarnya Imam Ghazali. Ini untuk yang level mentahi, level paling tinggi. Jadi ya tidak usah heran teman-teman, Pak, saya kadang-kadang membaca Miskatnya Imam Ghazali atau Futuhatnya Ibnu Arabi kok masih sulit ya Pak memahaminya. Sederhananya kita belum levelnya. Jadi mungkin bisa kita mengerti, tapi akan sulit kita pahami sampai sana. Ini level-level mentahi. Ingatnya, suci hati dari maksiat dan suci hati dari selain Allah. Jadi isinya berarti tinggal Allah saja. Nah, itu lebih mudah teman-teman menyerap kitab-kitab level mentahi. Kalau yang level mutawasid seperti kita ini ya, perlu kebersihan hati. Yang masih sombong, yang masih merasa besar, yang masih ujub, akan sulit intikaf dari kitab-kitab ini. Mungkin menganggapnya tidak rasional, mungkin menganggapnya tidak masuk akal, mungkin menganggapnya itu terlalu pasif dan lain sebagainya. Kita perlu saran-saran itu level mutawasid. Tapi kita mulai dari level ini. Mungkin nanti ada beberapa bagian yang teman-teman rasanya agak berat untuk sampai ke sana. Tapi itu baik ya, ini untuk alasan saja biar teman-teman tahu kitab yang kita kaji ini ada di posisi yang kalau syarah banyak ya teman-teman, banyak juga yang sudah diterjemah. Kalau kita bikin ya yang populer ada di syarah. Yang saya tulis antara lain ada Yayatul Mawahid, karya Ar-Ramli, ada karya Al-Fasi, ada Iqadul Himam, karya Ibnu Ajibah yang terkenal sekali. Kemudian juga syarahnya Syekh Sarnedi, karya Al-Ansari, Syekh Muhammad Basim, Tahman Sa'id Hawa, Ibrahim Iqtoro, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, Syekh Said Ramadan Al-Buti, Asim Ibrahim Al-Fayali, dan lain sebagainya. Banyak yang menurut syarahnya ini paling tidak menunjukkan kitab ini memang menarik dan maknanya banyak. Banyak dikaji di mana terakhir untuk materi malam hari ini setelah kita bisa berbagi semua. Jadi mari kita niati, kita fokuskan setiap kali kita mengkaji kitab ini ke arah setidaknya 5 hal. Ada tawadud, ada tajarrud, ada tasbiyatun nafs, ada hikmah, dan ada dakwah. Tawadud itu mari kita bawa nanti pemahaman-pemahaman kita dari kitab-kitab ke arah kesadaran sang membawa hidup. Dari kesadaran ilahiyah, jiwa yang fokus pada Tuhan saja. Setiap detik itu kita menyadari hadirnya Allah. Ini berarti kesadaran hidup, kesadaran
ilahi. Yang kedua, tajarrud. Tajarrud itu membebaskan diri dari alam benda dunia, tidak terikat lagi dengan hal-hal dunia seperti penjelasan di awal. Fokus hidup pada tujuan perjalanan kita di dunia ini, yaitu Allah saja. Pembebasan bukan berarti tidak punya apa-apa, bukan berarti tidak bekerja dan lain sebagainya, tapi tidak terikat dengan semua itu. Kemudian mari kita fokus juga nanti untuk tasfiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi kotoran-kotoran jiwa, rasa besar, rasa sombong, kemarahan dan lain sebagainya, itu bagian dari yang coba kita bersihkan. Hal yang kita idolakan, kita favoritkan selain Allah, kita pinggirkan dulu. Ini bagian dari tasfiyatun. Kemudian tawajud, tajarrud, tasfiyatun nafs mungkin teman-teman perlu dalam banyak aspek, ya perlu pendampingan diri yang mungkin. Nah, untuk ngaji kita mungkin lebih banyak fokus ke yang keempat, hikmah. Hikmah itu menggali kearifan-kearifan, menggali mungkin manfaat-manfaat dari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah yang bisa kita kontekstualkan, kita jalankan untuk kehidupan kita hari ini. Itu fungsi keempat, fungsi hikmah. Mirip wajib kalau bisa, tajarrud alhamdulillah, tasfiyatun nafs pelan-pelan, paling tidak kita ketemu hikmah. Jadi mentasi kita dapat manfaatnya. Semoga kalau sudah empat-empatnya beres, bisa ada fungsi implikatif namanya dakwah. Mengajak, menebarkan, menerangi, memberi informasi yang penting ke sekeliling kita, nuntun orang yang mungkin sedang salah jalan dan lain sebagainya. Itu fungsi kelima. Jadi 1, 2, 3, 4 membuat kita jadi manusia yang bercahaya. Yang kelima, cahaya kita bisa membantu sekeliling kita ikut terang. Itu namanya fungsi dakwah. Jadi kalau hari ini banyak orang yang mengeluh Indonesia gelap, maka ayo kita mencari terang. Paling tidak, semoga diri kita tidak ikut gelap. Antara lain ya kita belajar seperti yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Baik, saya kira itu ya. Ini ternyata masih pengantar, kita belum buka kitabnya. Insya Allah yang lebih depan kita mulai dari makalah yang pertama, hikmah yang pertama dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari.